Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya berharap kalian semua baik-baik saja, sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Dalam video saya kali ini, saya akan mengunjungi sobat pinjol lovers yang bisa survive dan bisa keluar dari masalah pinjaman online ini. Mau tahu gimana keseruannya dan caranya agar dia bisa keluar dari masalah pinjaman online ini? Saksikan selengkapnya video saya ini. Cekidot. Pada awalnya, saya tidak percaya akan sebuah hal yang biasa orang sebut sebuah titik terendah. Sebuah situasi yang benar-benar mengerikan. Situasi yang tidak pernah terbayangkan olehku sebelumnya. Namun, akan ada saatnya hal itu datang secara tiba-tiba. Dan siap tidak siap kita harus bisa melewatinya. Beberapa masalah yang datang silih berganti. Segala cara dicoba untuk menyelesaikannya. Tapi masalah satu belum selesai, datang lagi masalah baru. Tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi harapan. Yang ada hanyalah amarah, benci, dan kepalsuan. Sampai pada titik di mana saya ingin melakukan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Pernah tidak kalian berpikir kalau kalian berada di posisi tersebut? Saya tahu setiap manusia punya masalah dan cerita hidup masing-masing. Tapi percayalah, orang yang berada di titik tersebut, mereka bukan tiba-tiba menyerah dan melakukan hal bodoh begitu saja. Mereka sudah berusaha, mereka sudah melakukan cara untuk bertahan. Mereka juga menguatkan diri agar tidak jatuh dan jatuh lagi. Sudah tidak ada lagi manusia yang bisa diharapkan. Putus asa, benci, kesal, amarah, mereka nikmati sendiri. Mereka butuh manusia lain untuk saling menguatkan. Mereka butuh pundak untuk bersandar. Mereka butuh manusia yang benar-benar tulus. Tapi mereka tidak mempunyai keberanian untuk memulai pembicaraan atas masalah yang mereka alami. Mereka ketakutan, mereka malu, dan mereka tidak percaya ada manusia yang tulus di bumi ini. Waktu itu saya benar-benar terpuruk sendiri. Saya kehilangan hidupku. Saya sudah kehilangan minat dan semangatku. Saya sudah kehilangan semuanya. Malam itu saya ingin melakukan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan tiba-tiba saya terkejut. Saya tersadar kalau saya mati dengan cara ini, sedih, beban, dan masalahku tidak akan hilang. Justru yang akan hilang adalah kesempatanku. Kesempatan untuk tertawa lagi. Kesempatan untuk melihat orang-orang yang aku sayangi. Kesempatan untuk menghidupkan hidup yang sudah mati ini. Dan aku akan kehilangan kesempatan bahagia untuk selamanya. Saya harus bangkit. Saya harus lebih bersemangat. Saya harus memaksimalkan dalam menjalankan apapun. Dan saya harus membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku adalah pemenangnya. Tidak peduli seberapa kerasnya, tidak peduli seberapa sakitnya, tidak peduli seberapa sulitnya. Karena waktu akan terus berjalan. Saat ini saya sudah kehilangan mimpi-mimpiku. Tapi saya yakin saya mempunyai mimpi lain di masa depan. Dan saya harus mewujudkannya. Untuk kamu yang sedang berada di titik ini, aku tahu semua itu tidak mudah. Tapi percayalah, percaya kepada dirimu sendiri. Karena hanya kamulah yang akan menyelamatkan hidupmu. Berjuanglah kawan. Juan Pablo.
ternyata rumahnya masuk geng. Lumayan agak jauh sih masuknya, tapi kondisi di jalan hari ini lagi sepi. Oh ya, anyway, selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Next kita menjumpai abang kita ini, bagaimana keluh kesahnya di saat dia menghadapi situasi keadaan di titik terendah dalam hidupnya, sehingga ia bisa survive menghadapi ini semua. Apa-apa yang kita dapatkan dari pengalaman beliau. Oke, kita sudah. Oh, ternyata orangnya lagi di depan. Ya, ini dia. Halo bang. Halo. Gimana kabarnya? Sehat-sehat. Boleh bang masuk ke dalam bang? Boleh. Halo bang. Halo. Selamat siang. Iya, siang. Udah buka usaha sendiri sekarang bang? Alhamdulillah. Dari hasil apa ini bang? Hasil kerja keras. Oh, bagus. Saya kirain dari hasil pinjol ini. Oh, bukan. Kalau saya ini bukan. Hasil pinjol itu saya buat foya-foya. Foya-foya. Oh. Ini saya datang kemari jauh-jauh bang, ya lumayan lah. Ini mau tanya-tanya ini soal Iya, pinjol. boleh silakan. Ada beberapa pertanyaan untuk mengedukasi sobat pinjol lovers agar mereka itu tidak panik dan tidak salah jalan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sebelumnya abang tahu aplikasi ini dari mana? Awal mula itu sekitar 3-4 tahun yang lalu. 3-4 tahun yang lalu. Iya, benar. Terus aplikasi apa aja bang yang pernah approve atau ACC waktu itu? Kalau bilang aplikasi apa aja saya hampir tidak ingat karena saking banyaknya. Saking banyaknya. Ya, tapi sebagian saya ingat ada. Awal mula itu dari aplikasi Aku Laku. Aku Laku ya. Iya. Itu sekitar dapat limit berapa ya bang? Itu awal mula saya dapat 6 juta. 6 juta, gede ya? Iya, lumayan. 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Itu abang pakai limit itu buat apa? Saya pakai buat cicil barang, Bang. Cicil barang. Iya. Barang elektronik. Elektronik, benar. Elektronik. Oh, waktu itu sempat dibayar nggak? Waktu itu saya sempat bayar 1 kali, Bang. Bayar 1 kali. Ya, setelah itu saya nggak mampu, Bang, buat bayar, Bang. Alasannya nggak mampu? Gimana? Ya, sudah kerja sudah berhenti, Bang. Saya dulu kerja ikut orang sudah berhenti, jadi pemasukan nggak ada, pengeluaran besar Pasti. lebih daripada tiang. Oh, pengeluaran pasti. Iya, benar, Bang. Apakah yang abang nggak bayar itu cuma aplikasi itu atau bagaimana? Wah, banyak, Bang. Kalau dihitung 20 lebih, Bang. 20 aplikasi itu lebih, Bang. Jadi waktu itu posisi abang sudah tidak kerja ya? Sudah enggak. Terus gimana abang bisa bertahan dengan kondisi nggak kerja itu? Maksudnya pemasukannya dari mana? Ya dari pinjol itu, Bang. Dari pinjol. Dari pinjol. Benar. Terus ada lagi nggak? Maksudnya kesulitan hidup yang abang alami waktu itu waktu sedang tidak kerja itu. Biasanya kalau lagi diuji itu bukan cuma itu aja, pasti bertubi-tubi. Oh, benar, Bang. Benar, Bang. Saya sempat bingung dulu, Bang, di pinjol, Bang. Mau bayar pinjol saya bingung, Bang. Sepeda sampai saya gadaikan 6 juta, Bang. Sepeda siapa digadein? Terus? Itu buat bayar utang saya, Bang. Utang nyata. Utang nyata buat bayar di pinjol, Bang. Utang nyata buat bayar di pinjol. Bener. Utang perorangan, Bang. Utang ke orang lain. Iya. Saya buat bayar pinjol, akhirnya saya nggak bisa bayar ke perorangan, sepeda saya gadaikan, Bang, buat bayar, Bang. Waktu itu kira-kira berapa bang sepeda? Maksudnya digadaikan itu laku berapa kira-kira? Sorry ya sebelumnya. Itu uang saya pribadi ada, terus saya gadaikan sepeda itu sekitar 6 juta. 6 juta ya, 6 juta waktu itu. Terus apakah sepeda itu raib atau bisa keluar
Alhamdulillah bisa keluar bang. Gimana bang caranya mengeluarkan sepeda ini yang jadi pertanyaan? Iya. Seru kayaknya. Akhirnya saya bang tekadkan diri buat tidak mengembalikan uang pinjol bang. Oh, Malah jadi saya nambah aplikasi lagi bang. oh, jadi abang Saya pukul lari bang. pukul lari hampir semua APK ya? Kurang lebih 20 APK bang. 20 APK. Benar. Untuk membayar Itu legal dan non ilegal bang. Campur ya? Saya sapu bersih bang. all round ya? All round. Bener. Sapu bersih, sapu rata. bersih, sapu rata bang. Kalau boleh tahu dari semua APK legal dan ilegal itu total semua yang abang dapatkan kira-kira berapa? Kalau dihitung semua 30 juta lebih bang. 30 juta lebih. Iya. Itu dalam jangka waktu berapa lama bang? 1 minggu atau gimana? 2 bulan bang. Oh 2 bulan. 2 bulan, 2 sampai 3 bulan bang. 2 tahun yang lalu ya, 2 Iya. bulan ya. Jadi ketika abang dapat duit dari pinjol itu, abang buat nebus motor itu tadi ya? Iya bang, tapi masih sisa banyak bang. Iya betul, sisa banyak. Sisanya itu buat apa bang? Saya buat senang-senang bang, murah-murah bang. Murah-murah, Iya, foya-foya. bener bang. Ngeri guys. Coba kalau waktu itu dibikin usaha mungkin ya lumayan abang. Ya, tapi saya tidak mau bang kalau dibikin usaha dari uang kayak gitu saya tidak mau bang. Oh udah mau ya. Ya, Ya syukur lah. kan itu uang panas lah bang. Iya ya benar-benar. Saya tidak mau. Ketika abang sudah dapat uang segitu banyaknya, Iya. nah giliran kan ada namanya DC penagih. Nah, bener banget bang. Apa tips dan triknya untuk menghadapi DC penagih ini? Kebanyakan pinjol lovers ini ketakutan dan Wah. panik. Sama bang, saya awal mula ya 1 minggu pertama saya diteror bang. Diteror. Apalagi yang saya pakai kan nomor asli bang. Asli. Nomor kontak baris saya sendiri. Semua asli ya. Semua asli semua. Nggak ada rekayasa. Nggak ada. Kontak keluarga, kontak. Nggak ada rekayasa. Murni. Kontak keluarga semua. Murni. Terus apakah ada respon dari pihak keluarga enggak? Nggak ada bang kayaknya. Nggak ada. Nggak ada. Soalnya saya berani geretak bang. Dia geretak saya juga geretak bang. Kalau dia geretak kita ciut, dia makin menjadi-jadi bang. Oh, jadi istilahnya mereka jual kita beli. Nah, bener bang. Ya, mereka jual kita beli ya. Kebanyakan sih dari pinjol lovers sih ketakutan. Padahal ya ketakutan karena diancam kontaknya mereka itu, gitu. Takut dihubungin. Gini loh bang, kalau saya ditantang seperti itu, saya bilang kalau sebar data utang lunas. Utang lunas. Ya? Lunas bang. Apa yang jadi pertanyaan? Apakah dari semua DC legal dan ilegal ini datang ke rumah abang? Satu pun tidak ada bang. Meskipun aku laku itu tidak ada bang. Home kredit pun tidak ada bang. Oh, enggak ada ya. Itu ilegal loh bang. Legal. Legal itu bang. Seandainya waktu itu datang, apakah abang udah siap? Wah, siap bang. Siap karena dengan keadaan ya. Nah, dengan keadaan bang. Mau gimana lagi Iya, gitu. namanya utang kan tidak ada hukum ya bang ya, bener bang. Ya kalau dari segi sih perdata sih. Perdata ya benar. Terus berarti saat ini sudah berhenti total ya bang? Kalau ada kesempatan Action mau lagi. bang, action bang. Berhubung bang, coba bisa hajar terus bang, habiskan uang pinjol bang, Habiskan ya. habiskan bang, Ajar terus. hajar bang. Lagi abang sekarang sudah sibuk ngelola Ya, usaha ini. alhamdulillah bang, Sudah gak ada waktu kayak dulu ya. udah nggak ada waktu bang. Terus apa pesan dan pesannya abang buat sobat pinjol lovers ini? Ya, pesan saya habiskan uang pinjol, jangan takut diancam. Semua itu hanya gertakan. Kita semakin ciut, DC semakin menjadi-jadi. Kita semakin jadi, DC yang ciut. Kalau sampai Anda membayar pinjol dengan utang yang nyata. Utang yang nyata, yang dimaksud utang nyata itu utang perorangan, dibayar buat pinjol. Waduh, hidup Anda sedang tidak baik, keuangan Anda sedang buruk. Oh iya bang, satu lagi. Gimana kabarnya saudaranya kemarin? Oh ya, alhamdulillah. Kemarin saudara saya butuh uang 9 juta buat ngelunasin arisan, dibantu sama abang ini.
Dan sekarang alhamdulillah utang lari saja sudah terbayar semua bang, 9 juta bang. Dari 5 aplikasi ya bang? Lebih bang, Lebih 6 ya? 10 kalau Oh, 10 aplikasi 9 juta ya bang ya? Iya, 9 Kurang juta. lebih 9 juta. 9 jutaan. Dan sudah terbayar semua itu bang. Terima Amin. kasih banyak bang. Ya sebenarnya sih saya sangat menyayangkan kenapa hanya uang 9 juta dia rela menukarkan sebuah nyawa. Nah iya bang, kemarin sampai mau bunuh diri bang karena bang saking bingungnya bang. Ya untunglah, ya semua itu pertolongan sih bukan dari saya pribadi, tapi pertolongan itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya cuma sebagai perantara gitu. Ya kebetulan abang kapan hari kan telepon saya, Ya. ada nggak gadekan apa sertifikat? Ya gue tanya dulu, buat apa gitu? Kalau hanya untuk melunasi pinjol, melunasi online kasihan gitu. Buat rekan-rekan yang mau minjol, tolong jangan sampai bayar pinjol dari uang nyata, jangan sampai. Kalau itu terjadi, keuangan Anda bakal buruk. Anda bakal ada di titik paling terendah kalau sampai bayar pinjol dengan uang nyata bang. Betul. Yang dimaksud uang nyata, pinjam perorangan bang. Pinjam ke orang, saudara atau Nah itu teman-teman bang, dekat. itu bakalan bang ada di titik terendah nanti bang. Oke bang, Oke. bang, sekian ya. Oke, Lain Bang. kali kita sambung. Gue juga penasaran kepingin podcast Siap. saudaranya yang kapan hari itu. Siap. Karena uang 9 juta dia rela untuk bunuh diri. Siap bang. Ya, next kita bertemu di video saya selanjutnya. Oke bang. Oke, terima kasih bang. Sukses Sama-sama. selalu buat Amin. usahanya. Amin. Oke. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi seputar pinjaman online atau masalah finansial yang lain, Anda bisa menghubungi kontak admin person 4 kami di bawah ini. Konsultasikan semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda kepada beliau. Niscaya apapun beban Anda, baik itu pinjaman online, finansial yang lain, dapat terselesaikan dengan elok, epik, cerdas, dan bijak. Silakan berkonsultasi kepada beliau. Mudah-mudahan membantu Anda meringankan semua beban masalah hidup Anda. Hidup adalah sebuah anugerah. Kadang kita dalam menghadapi sebuah kehidupan, kita selalu dirandang masalah, tekanan bertubi-tubi. Tapi ketika diuji, Tuhan telah mempersiapkan panggung kita untuk kita naik ke level yang lebih besar. Dan Anda jangan lupa, setiap gembok diciptakan bersama dengan kuncinya. Tugas kita sebagai manusia adalah mencari kunci kehidupan tersebut. Dan kunci kehidupan adanya di Tuhan Yang Maha Esa. I am Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam Lumer.